Selamat pagi sahabatku semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua kabar baik dan dalam keadaan kesehatan yang baik pula. Ya, sahabat semua, saya sekarang berada di jogging track Klub Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma untuk berolahraga. Ya, meskipun beberapa waktu yang lalu karena terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung saya, maka saya harus menjalani treatment kateterisasi dan juga pemasangan ring. Ya, saat ini pasca pemasangan ring tersebut, saya dimonitor kesehatannya. Ya, namun demikian, karena saya sejauh ini merasa sangat baik, bahkan seperti tidak menderita gangguan penyakit jantung, ya saya kembali beraktivitas olahraga meskipun dalam porsi yang lebih ringan ya, dan juga menghindari jogging dalam kecepatan normal. Sahabatku semua, saya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi sahabat semua, bahwasanya tubuh kita ini ternyata memang ringkih ya. Ringkih dalam arti sebaik apa kita menjaga kesehatan tubuh, mengupayakan tetap bugar, tapi ternyata ada saja yang membuat kesehatan tubuh kita terganggu. Ya, bila terganggu pada salah satu organ tubuh, maka itu dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Sejauh ini saya selalu berupaya menjaga kesehatan dengan berolahraga yang teratur. Bukan mungkin ya, ternyata itu tidak cukup. Ya bro, sorry guys, jalan aja katanya. Iya, ini lagi jalan. Ya, faktanya setelah kateterisasi yang ditreatment pada tubuh saya mengkonfirmasi telah terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di jantung saya. Mengharuskan saya menjalani pemasangan ring. Jadi dengan berupaya menjaga kesehatan tubuh pun ternyata tubuh kita ini ringkih, bisa mengalami suatu gangguan penyakit. Mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti makanan, yang mungkin itu menyebabkan saya mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung saya. Apapun itu, meskipun saya sebelumnya tidak percaya sama sekali, tetapi sebagai seorang yang berusaha untuk mensyukuri segala sesuatunya, saya mencoba berdamai dengan diri saya untuk menerima fakta tersebut. Ya, tentu saja
sangatlah berat untuk mengatakan bahwa saya mensyukuri segala sesuatu, termasuk keadaan bahwa saya harus menerima pemasangan ring. Ya, tentu sangat susah mengatakan bersyukur dalam segala hal. Honestly, apa yang saya lakukan pertama sekali adalah menerima dengan baik keadaan tersebut. Menerima dengan baik, kemudian yakin sepenuhnya bahwa segala sesuatunya tidaklah berakhir. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan saya. Setelah tindakan pemasangan ring yang dianggap tim medis adalah treatment paling tepat dan ya paling tepat lah ya, dengan persetujuan ya, dengan ya semacam itu dari istri saya yang seorang medis. Saya menerima dengan sepenuh hati pemasangan ring tersebut. Ya guys, siapapun dari kita memang selalu dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak baik sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Mungkin masalah perekonomian, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah keluarga dan sebagainya, dan mungkin juga masalah kesehatan seperti yang saya alami. Apapun itu, seperti tadi yang saya katakan, cobalah menerimanya, cobalah menerimanya dengan sepenuh hati, jangan komplain. Setelah kita dapat menerimanya dengan sepenuh hati, maka kita harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ya, semisal saya ini pasca pemasangan ring, ya saya harus menyadari sepenuhnya dan menerima bahwa dalam tubuh saya ini ada suatu benda asing yang pasti sewaktu-waktu bisa memberikan dampak bagi tubuh saya. Nah, oleh karena itu saya harus beradaptasi dengan habit yang baru. Karena dokter mensinyalir penyumbatan pembuluh darah pada jantung saya itu disebabkan oleh mungkin makanan berkolesterol atau mengandung gula yang berlebih. Saya pun harus beradaptasi ke depannya untuk menjaga diri, ya, menahan selera untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang enak itu guys, seperti saksang. Ya biasalah guys, karena saya beraktivitas dalam pelayanan musik selama ini, kalau udah ada saksang, makanan yang lain itu kayaknya kok nggak perlu gitu lah guys ya. Nah, jadi saya harus menyadarinya guys. Untuk ke depan, sesuai kata dokter boleh, tapi dalam porsi yang sangat dibatasi. Demikian juga dengan mengkonsumsi gula. Memang saya belakangan ini kalau agak-agak capek rasanya kok minum teh hangat, teh manis hangat itu kok rasanya enak sekali gitu. Sekarang saya harus beradaptasi, minum teh manis atau kopi secukupnya saja, dan yang lain sebagai
adaptasi yang perlu. Mungkin saya harus menjaga istirahat lebih banyak lagi, karena memang belakangan juga saya rasanya di atas jam 12 tidur ya, karena di rumah setelah pelayanan musik pun biasanya saya masih banyak aktivitas semacam memposting video di channel YouTube dan sebagainya. Dan belakangan ini juga ya masih terganggu tidurnya karena Piala Dunia guys. Tapi saya akan coba minimal 6 jam sehari tidur. Walaupun kurang pada malam hari, bisa ditambah pada siang hari. Dan tentu saja sesuatu yang baik yang akan saya lakukan, meskipun ini namanya tidak adaptasi ya, tapi mempertahankan salah satu pola hidup sehat, berolahraga yang teratur. Namun ini pun saya harus beradaptasi juga. Saya biasanya kalau jogging, kaki ini ya agak-agak gimana gitu guys, kata Bang Matthew, kata saya ya, kegatalan kalau udah lari minimal 8 putaran. Padahal sebetulnya usia saya yang 52 nggak harus sampai 8 putaran, berarti sejauh lebih kurang 5,5 kilometer. Ya, saat ini adaptasi yang saya lakukan untuk berolahraga adalah cukuplah berjalan santai. Ya, kalau ingin lari-lari kecil lah ya guys ya. Itu pun saya sudah diomelin sama Minelia Dereti. Katanya Bang Matthew selepas ujian akhir semester ganjilnya ini distance harus 5 kilometers, mendampingi duration Dedi 1 hour untuk 4 minutes berolahraga 49 supaya seconds, kalau lari pace pegang. 16 minutes Lucu juga ya 14 guys. seconds Katanya harus ada per polisinya. kilometer, Tapi ada juga teman 500. saya yang bilang 2 kalau ada kilocalories polisinya gampang burned. untuk mengatasinya guys. Katanya polisinya dikasih uang jajan, boleh juga itu idenya. Terus dikasih HP, main games. Udah deh, aman itu polisinya, bisa diajak cincai-cincai. Nah gitu. Kata teman saya yang lain juga ada lucu-lucunya, awas kena etilang katanya. Jadi kalau saya lari kena etilang nanti. Sebentar ya guys, ada telepon. Sebentar ya guys. Telepon tadi. Saya lanjutin aja. Iya, tadi teman saya bilang awas lo ada itilang itu nanti joggingnya jangan lari gitu. Nah kalau itu gimana solusinya? Ya saya pun belum tahu. Ya anyway, sebagai mana yang tadi saya kemukakan, saya harus menerima keadaan. Aduh, ada telepon lagi nih guys, saya matiin aja deh. Nanti saya telepon ya. Saya harus menerima keadaan itu. Enggaklah berat mengatakan untuk mensyukurinya. Hanya yang saya syukuri adalah gangguan penyumbatan pembuluh darah pada jantung saya terdeteksi secara dini ya. Jadi saya sebetulnya hanya mengalami seperti dada saya ini kayak agak-agak tertekan sedikit. Kadang saya elus-elus saja atau saya biarkan dia hilang, cuma memang dia beberapa kali nongol sehingga ya patut dicurigai.
Dan ya puji Tuhan, dengan terdeteksinya secara dini ada gangguan penyumbatan pada pembuluh darah di jantung saya, maka cepat pula diambil tindakan medis yang sangat perlu untuk itu. Itulah kalau bisa saya bilang yang bisa saya syukuri. Mudah-mudahan dengan adaptasi baru terhadap keadaan saya ini bisa membuat saya lebih sehat, lebih bugar. Jadi buat sahabat semua yang mungkin mengalami juga gangguan penyumbatan pada pembuluh darahnya, kalau ada kira-kira yang agak-agak mencurigakan, bersegeralah memeriksakan diri, ya, bersegeralah memeriksakan diri supaya dapat diambil tindakan yang tepat. Ya, bila kita mendengar atau melihat langsung ada saja seseorang yang mengalami kematian mendadak, ya guys, yang mungkin ini lebih banyak atau utamanya disebabkan oleh gangguan pada jantung. Ya, jadi bila kita harus menjalani treatment kesehatan tersebut, ya beradaptasi, ya, sekali lagi saya katakan beradaptasi, dan berpikirlah bahwa sudah berakhir, bahwa kita langsung diliputi kekhawatiran atau ketakutan atau apapun itu yang mengganggu pikiran kita dan membuat kita ya stres sendiri nantinya. Kira-kira begitu yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan. Sedapat-dapatnya jagalah ya kesehatan. Jangan sampai ada pula kita yang berpikir, itu kawan itu udah rajin olahraga, jantungan juga gitu. Ya nggak usah lah berolahraga, santai aja bro, ngerokok ya ngerokok gitu. Ya enggak lah ya. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa ternyata tubuh kita ini mungkin beda-beda masing-masing orang, tapi ya ringkih juga ya. Oleh karena itu ya kita tetaplah upayakan menjaga kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita dengan pola hidup yang baik. Ya, pola hidup yang baik itu tidak hanya berolahraga yang teratur, tetapi juga menjaga asupan makanan, tidak berlebihan gula dan kolesterolnya mungkin. Ya, kita harus bisa menahan diri, kemudian istirahat yang cukup, dan juga memikirkan hal-hal yang baik, yang penting, yang perlu saja. Yang negatif-negatif ya dihindarilah. Oke guys, karena HP saya juga udah mau lowbat, saya cukupkan saja berbagi pengalaman, ya, pengalaman hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan tetaplah sehat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Oras.